seperti apa, Bang? Kejanggalan menurut semua yang diuraikan itu adalah sebuah perbuatan orang lain, tapi kenapa ada di dalam dakwaan dia? Anda bisa mendengarkan tadi ada beberapa peristiwa dan kejadian itu dilakukan orang lain, tapi ada di dalam dakwaan Niki seolah-olah Niki yang melakukan atau bagian dari persoalan tersebut. Itulah yang menjadi masalah, dan nanti pada persidangan minggu depan kita mengajukan eksepsi. Anda tunggu aja hari Selasa, insya Allah jam 10 saya akan mengajukan eksepsi secara terperinci satu persatu. Yang terpenting clear tadi, dengan adanya pembacaan dakwaan maka secara sah tidak ada tindak pidana pemerasan. Jadi saya kasih waktu 7 kali 24 jam untuk segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Ya, itu yang saya sampaikan, dan ini permintaan Nikita Mirzani karena dia sudah mendengar sendiri tidak ada tindak pidana pemerasan, karena selama ini selalu dikategorikan Nikita telah melakukan pemerasan. Nikita minta dalam waktu 7 kali 24 jam segera meminta maaf kepada Nikita Mirzani karena selama ini menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan. Seperti itu. Itu urusan nanti, urusan hukum yang akan bekerja. Ya, karena kalau kita minta supaya minta maaf itu kan urusan moral. Tapi kalau tidak mau, urusan hukum yang akan berjalan. Seperti itu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu depan eksepsi, Anda tunggu eksepsinya seperti apa saja. Yang dibilang ada halusinasi, contohnya bahwa terkait dengan orang yang disebutkan tadi itu ada beberapa peristiwa tindakan orang lain tapi ada di dalam dakwaan dia. Makanya nih kita heran, ini yang melakukan orang lain tapi kenapa ada di dakwaan saya gitu loh. Itu yang kita bilang, dan sebagian itu adalah tidak benar. Makanya dikatakan bahwa korban ini halusinasi. Seperti itu tadi bahasanya, korban itu halusinasi katanya Nikita Mirzani. Nanti itu pembuktian, gampang lah itu. Kan Nikita itu bukan orang nggak punya pekerjaan, dia sekali live itu bisa miliaran, bisa ratusan juta. Nanti saya bisa buktikan, itu urusan kecil lah, membuktikan pekerjaan Niki, penghasilan Niki itu urusan gampang. Yang jelas Niki bukan orang tidak punya pekerjaan, dia sekali live bisa jutaan, bahkan dia dikontrak bisa miliaran. Itu kecil lah, uang 4 miliar itu kecil daripada kontrak dia yang hampir 15 miliar dan sebagainya. Ya, percakapan menurut Niki dihapus, tapi yang terpenting bukan itu, adanya pergantian pasal. Pasal yang selama ini disangkakan, pasal yang dilaporkan adalah pasal pemerasan 368. Sampai Nikita ditahan, semuanya pasal adalah 368 tentang pemerasan. Tapi begitu masuk dalam surat dakwaan, makanya saya katakan saya ingin mendengar. Karena begitu saya mendengar dan itu dinyatakan sah di dalam, disampaikan di dalam persidangan, maka surat dakwaan itu sah. Dalam surat dakwaan yang kedua, itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pemerasannya sudah tidak ada, dihapus oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu selama ini laporannya adalah tindak pidana pemerasan, proses hukumnya terkait dengan tindak pidana pemerasan, berita yang berkembang terkait dengan tindak pidana pemerasan, Nikita minta 1 kali 7 jam, 7 kali 24 jam, mohon maaf, segera minta maaf. Itu permintaan itu. Kalau itu wajib, kalau mereka yang ada di dalam dakwaan itu berarti orang yang ada dalam berkas, pasti hadir untuk persidangan. Pasti untuk persidangan. Yang merokok silakan ke pabriknya langsung aja, biar lebih banyak rokok yang dihisap. Di persidangan lain kita tadi merasa ada kejanggalan. Sama, Mail juga sama, kan itu sama uraiannya, cuma beda terdakwanya, nggak ada masalah. Oke, cukup. Thank you, Mami. Kami nggak ketemu anak seperti mungkin. Ada pesan nggak sih buat Loli, Laura, sama Aska apa? Pesannya mereka anak-anak kuat, insya Allah. Amin. Tapi setidaknya ini kan momen liburan sekolah, anak-anaknya harusnya liburan bersama keluarganya, bersama ibunya, gimana? Iya, nggak apa-apa, nanti bisa diulang kalau sudah bebas. Jadi tapi anak-anak sendiri masih sering mungkin lihat atau naik gitu. Kalau anak-anak kan di rutan Pondok Bambu itu ada telepon yang bisa video call. Cara hubunginnya ya lewat video call aja. berapa kali? Seminggu, hampir tiap hari. Pulang Pak. Sehat ya Niki. Alhamdulillah. Hari ini juga sedang dong. Jadi banyak yang
buat ini fans juga ada teman-teman selebriti juga support gitu. Gimana mungkin? Ya, alhamdulillah. Support, terima kasih banyak. Iyalah. Jadi kalau ketemu Reza Gladys apa yang pengen disampaikan kalau di persidangan? Kalau ketemu Reza Gladys, Iya. ya siapin aja mentalnya, karena dia udah membuat dari apa yang saya rasakan kali ini. Artinya benar-benar kesal sama Reza Gladys ya? Iyalah, pastilah. Apa sih Mi undang-undang MI kalau pengen ditumpahin Mi? Ya, tunggu aja sampai dia hadir. Kalau nggak hadir gimana nih? Nggak pernah hadir Mi di Dia persidangan. harus hadir. Ya mungkin dia lagi mutihin si mukanya. Tapi soal bantahan dari dokter soal bantahan dari dokter tadi gimana? Saya nggak ada urusan sama doktif. Doktif saya. Ya dia berani kan ada dalangnya. Kalau dia sendiri nggak mungkin lah. Dalangnya siapa sih Mi? Artinya ada orang kuat di belakang dia. Ya lihat aja nanti. Dalangnya siapa sih Mi? Menurut kamu? Lihat aja nanti. Akan dibongkar nggak sih nanti pada saat persidangan selanjutnya? Iyalah. Lawyerku mana ya? Ini nih. Ada yang mau disampaikan untuk Reza Gladys, Niki? Ada yang mau disampaikan kan, Niki? Ada yang mau disampaikan kan, Niki? Reza Gladys makan yang banyak sampai ketemu di pengadilan. Let me do that. Sidang perkara Nikita Mirzani kembali jadi sorotan publik. Kali ini, kuasa hukumnya, Fahmi Bahmit, mengungkap hal mengejutkan, banyak bukti yang dihapus. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar persidangan ini? Dalam konferensi pers yang digelar usai sidang awal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fahmi Bahmit selaku kuasa hukum Nikita Mirzani menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan eksepsi pada minggu depan. Menurut Fahmi, alasan kuat di balik eksepsi ini adalah adanya banyak bukti penting yang diduga telah dihapus atau tidak dihadirkan secara utuh oleh pihak pelapor. Hal ini dinilai berpotensi merugikan posisi hukum Nikita dalam proses pembelaan. Fahmi menyebut, kami menduga ada upaya untuk menutupi fakta-fakta yang sebenarnya. Karena itulah, kami akan ajukan eksepsi sebagai bentuk perlawanan hukum terhadap dakwaan yang tidak lengkap. Nikita sendiri tampak tegar menghadapi sidang, meski tetap menunjukkan ekspresi kecewa dengan jalannya proses hukum yang dianggapnya tidak transparan. Berbagai komentar dari netizen pun membanjiri media sosial. Kalau memang ada bukti yang dihapus, itu serius banget, harus diusut tuntas. Niki memang selalu jadi target, tapi kalau buktinya nggak lengkap, gimana bisa adil? Jangan cuma karena dia artis, proses hukumnya jadi nggak jelas. Semua harus terbuka. Good job, Bang Fahmi. Lawan terus kalau memang ada kejanggalan. Dukungan dari Malaysia Bang Fahmi dan Nyai Ucap @Leli Fitriani tanda hubung H7B. Nah lo malukan yang teriak-teriak pemerasan. Kemarin yang bilang pemerasan. Cepet minta maaf sama Nikmir lo ucap @Bowstory. Langkah Fahmi Bahmit untuk mengajukan eksepsi menunjukkan bahwa kasus ini masih menyimpan banyak teka-teki. Dugaan penghapusan bukti bisa menjadi poin krusial dalam menentukan arah persidangan selanjutnya. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Apakah pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dari tim kuasa hukum Nikita Mirzani? Kita tunggu saja sidang lanjutan minggu depan yang dipastikan akan penuh kejutan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update terbaru seputar dunia hiburan dan kasus-kasus artis tanah air. Aktifkan juga notifikasi agar kamu nggak ketinggalan berita viral berikutnya.